Terima kasih Dr. Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, sudah diberikan kepercayaan. Ini kami dari Divisi Bedah Plastik, dari Prodi Bedah Plastik. Saya akan coba share apa yang sudah kami kerjakan selama COVID ini untuk beradaptasi. Ini juga kami tanya-tanya juga dengan prodi-prodi lain yang di bidang bedah seperti dari Obgyn, dari mata, bedah umum, bedah toraks, bedah urologi, kurang lebih dan dari THT kurang lebih kami semua melaksanakan hal yang sama. Jadi memang di seluruh dunia seperti tadi Dr. Fitri sudah jelaskan ada adaptasi-adaptasi yang perlu dikerjakan dan ada beberapa hal yang mendasarinya. Jadi yang mendasarinya memang pertama adalah shift resident yang selama ini biasanya panjang dan itu akan menyebabkan kelelahan dan ini juga berpengaruh di zaman COVID ini di mana kita memerlukan imunitas yang baik. Kemudian yang kedua perlu juga improvisasi di bidang supervisi dan memberikan support untuk residen dalam pelayanan. Kemudian yang terakhir adalah impact-nya kepada pendidikan residen. Nah, untuk masalah shift yang terlalu melelahkan biasanya untuk peserta didik, jadi di Prodi Bedah Plastik kami mencoba beberapa kali improvisasi. Pertama, tetap diatur seperti jadwal jaga, tapi dikurangi posnya. Tapi itu semua akhirnya sulit karena ada peserta didik yang mesti isolasi mandiri atau kemudian mesti diobservasi karena kontak dengan PDP. Akhirnya kami ikut dengan prodi-prodi lain yang mungkin membagi dalam 3 tim. Dan 3 tim itu akan ada yang bekerja di emergency. Di emergency itu ada 2 residen dan mereka akan bekerja selama 24 jam. Dan ada juga residen yang bekerja sesuai jam kerja. Ini kita bagi di klinik, di poliklinik atau di ruangan, kemudian ada di Cleveland Center, kemudian ada di unit luka bakar, dan 1 residen yang memang hanya bekerja di daerah zona merah. Dan diharapkan mereka tidak kontak dengan residen yang lain. Ini sesuai dengan yang tadi dijelaskan oleh Dr. Fitri juga untuk pembatasan supaya tidak saling bertemu timnya dan residen. Kemudian saat mereka off duty, mereka harus bekerja dan belajar dari rumah. Nah, ini mungkin yang kita perlu sedikit improvisasi. Untuk supervisi dan support dari Prodi, kami selalu menekankan kepada residen bahwa selama pandemi COVID ini tidak perlu menggunakan jas putih. Kemudian name tag juga sebaiknya tidak dipakai, jadi kita membuat baju kerja yang sudah ada nama dan divisi, tulisan divisinya. Kemudian selalu memakai masker dan selalu memakai sepatu tertutup. Kemudian juga kami selalu memastikan residen kami mempunyai APD yang sesuai dan juga mendapatkan suplemen berupa vitamin atau tambahan gizi yang cukup. Kemudian untuk monitoring, kami biasanya absen selalu tatap muka, sekarang kita lakukan absen melalui WhatsApp group. Jadi pagi-pagi kita akan absen dan residen menjawab dengan emoji masing-masing. Kemudian kami tanyakan juga apakah ada masalah atau ada kesulitan. Dan juga kami punya grup satu lagi, grup yang memang sedang diobservasi karena berkontak dengan PDP atau mungkin juga menjadi ODP. Dan ini setiap hari kami monitor juga apakah kondisinya bagaimana, apakah sudah mengisi Google Form yang dianjurkan dari rumah sakit, dari Dr. Aulia, dari Kompordik RSCM. Kemudian dampaknya kepada pendidikan residen, semuanya kita kerjakan sebisa mungkin secara daring. Jadi untuk laporan jaga, kami menyebutnya diskusi manajemen pasien, kemudian juga untuk journal reading, kami kerjakan secara daring. Kelebihannya adalah mahasiswa yang ikut, peserta didik yang ikut, bisa semuanya ikut, baik yang berada di RSCM ataupun yang sedang off duty. Dan yang cukup mengejutkan, tapi mengejutkan dalam arti menyenangkan adalah staf pengajar yang ikut, yang berpartisipasi juga lebih banyak dibandingkan saat tidak secara daring. Mungkin karena kelonggaran tidak harus berada di tempat tersebut, jadi bisa sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah, kemudian sisi yang kesulitannya adalah kita memerlukan waktu yang panjang. Jadi kalau menggunakan Zoom meeting yang gratisan yang cuma 40 menit, kadang-kadang belum selesai yang dibahas sudah habis. Tapi ini sudah diakomodasi dari pihak fakultas dan juga dari IKTEK, kami bisa mendapatkan fasilitas Zoom meeting yang tidak gratisan. Dan technical problems-nya biasa seperti ada sinyal yang tidak terlalu jelas, residen jadi tidak kedengeran, tapi itu semua bisa diatasi.
Kemudian juga kita menyelenggarakan coaching. Jadi coaching ini seperti ini. Jadi residen menyampaikan hasil belajarnya, kemudian dikonfirmasi. Nah, ini kan di pengisuran yang mayor. Yang minor gimana? Yang minor nih. Kemudian setelah dikonfirmasi, nanti peserta didik juga akan mendapatkan feedback, tips-tips dari konsulennya bagaimana untuk belajar yang lebih mudah. Ya, itu coaching tadi per bagian keseminatan. Di Bedah Plastik kami punya beberapa keseminatan, jadi setiap keseminatan kami berikan kebebasan untuk melakukan segala hal yang agak perlu untuk meningkatkan knowledge dari residen masing-masing. Jadi dengan cara coaching online ini, partisipasi mahasiswa juga bisa kita pastikan mendapatkan knowledge dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari PPDS, tapi yang mungkin agak nilai negatifnya adalah membutuhkan waktu ekstra memang. Kemudian untuk evaluasi, kita bisa mengerjakan mini CX. Anak perempuan umur 6 tahun, berat badannya 22 kg. Ini kejadiannya dia konsulen bisa menjadi pasien, jadi PPDS bisa melakukan anamnesis kepada konsulen akan memberikan data yang diminta oleh PPDS, kemudian sudah di IGD sekarang. Sekarang kamu periksa sebagai dokter IGD. Ya, jadi konsulen bisa berperan sebagai pasien, PPDS akan bertanya kepada konsulen dan kami menjawab sesuai dengan pertanyaan yang bisa kami nilai kemampuan anamnesis pasien PPDS. Kemudian untuk pemeriksaan fisik kami menampilkan foto klinis seperti ini, nanti PPDS bisa mendeskripsikan seperti kasus ini, menghitung luas luka bakar, menilai kedalaman, dan apabila ada hal-hal yang tidak bisa diperiksa langsung, bisa dibicarakan, dikomunikasikan bagaimana misalnya cara menilai kedalaman, apa yang mesti dikerjakan. Memang ini bisa untuk menilai aspek kognitif dari PPDS, tapi untuk psikomotor mungkin kita belum bisa benar-benar menilai apakah benar-benar dia tahu cara melakukan pemeriksaan fisik tertentu gitu. Nah, ini ada improvisasi lagi juga untuk mini CX, jadi dilakukan dengan video, dengan Zoom meeting ini. Jadi diletakkan laptop atau handphone, sehingga dari video kita bisa melihat PPDS melakukan pemeriksaan atau melakukan anamnesis, dan dari situ kita bisa menilai secara jarak jauh. Kemudian kita juga yang mengalami kesulitan adalah untuk melakukan DOPS. DOPS ini diperlukan karena persyaratan-persyaratan untuk naik tahap dari PPDS kami adalah harus lulus DOPS tertentu. Jadi sesuai saran dari dekanat, DOPS ini kami kerjakan sekarang hanya untuk knowledge-nya saja dulu. Nah, knowledge ini kita dapat dengan mereka ujian teknik operasi. Jadi residen akan memaparkan teknik-teknik operasi seperti kalau mereka mau mengajukan DOPS. Jadi kita hanya berhenti sampai di knowledge-nya, nanti untuk teknik operasinya, untuk praktik operasinya akan kita kerjakan setelah selesai masa pandemi ini. Nah, untuk DOPS secara jarak jauh tadi, residen yang mengajukan itu akan kita nilai secara formatif. Tetapi untuk sumatifnya, seluruh PPDS yang memang harus melaksanakan DOPS di tahap tersebut, kami minta untuk mensubmit secara tertulis ke platform emas. Jadi kita kasih deadline sesuai dengan yang bisa dikerjakan di emas itu, dan itu akan dinilai secara sumatif. Nantinya kalau sudah selesai pandemi, kita tinggal melanjutkan untuk prakteknya. Jadi knowledge-nya paling nggak kita sudah bisa memastikan semuanya sudah mendapatkan. Nah, kemudian juga untuk evaluasi akhir stase, kami juga perlu melakukan improvisasi yang biasanya kita ada ujian tulis,
Kemudian karena tidak bisa ujian tulis secara langsung, kita rencananya akan mengerjakan MCQ. MCQ ini mungkin kita akan kerjakan di platform Classmarker atau mungkin di Emas. Intinya adalah kami ingin residen ini bisa menjawab pilihan ganda ini. Kami batasi waktunya setiap nomor dan tidak bisa mengulang. Dia bisa back atau melihat pertanyaan sebelumnya. Dan kita akan usahakan untuk mengacak urutan pertanyaannya. Jadi seandainya mereka mengerjakan bersama-sama di satu tempat, pertanyaannya pun akan beda-beda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Fitri. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.